adik-adik. Wah, kita ketemu lagi nih di Kuramba. Aku bercerita. Kau bahagia. Waduh, udah lama banget ya Kuramba nggak menyapa adik-adik semuanya. Pasti pada kangen deh. Soalnya kita di sini kangen loh sama adik-adik buat nyapa-nyapa adik-adik. Kangen sharing-sharing juga kan sama adik-adik tentang apapun itu. Dan kali ini agak sedikit berbeda. Kenapa tuh ya? Karena biasanya kan cewek-cewek dua hostnya sama Kak Wulan, ya nggak sih? Nah sekarang agak sedikit berbeda nih. Ada Kak Detis. Halo Adek. Waduh, ada Kak Detis yang nemenin Kak Devri di sini. Dan kayaknya kalau dilihat-lihat ya, Detis ini kayaknya agak-agak lemes deh. Kenapa? Mau gimana lagi Kak? Mager. Mager. Waduh, pasti efek corona nih ini nih. Iya Kak, kelamaan di rumah ini. Iya nih efek di rumah aja kan. Aduh, parah. Mager. Benar sih, iya sih ya, karena kita selama di rumah aja, kita nggak ada ngapa-ngapain kan. Semuanya dilakukan serba di rumah aja. Pasti adik-adik juga gitu kan. Ya kita harus nawatin peraturan dari pemerintah. Cuman ya gini Kak efeknya karena kelamaan di rumah, rebahan mulu, makan, tidur, nonton. Nah gini, mager sekalinya ada kegiatan, nggak niat, lemes, males, parah Kak. Itu salah satu kebiasaan yang buruk loh Tis sebenarnya mager itu. Apalagi nih kita sebagai anak Tuhan banyak banget kan kegiatan-kegiatan kita. Walaupun di rumah aja tetap harus pelayanan, apalagi kita sebagai kakak layan. Aduh, tapi Kak mager tuh enak. Aduh, nggak bisa dipungkiri Tis, memang mager tuh enak. Bener. Jadi ya beginilah. Udah mager. Tapi kita nggak boleh mager Tis, harus semangat ya. Susah Kak. Ini salah satu bentuk kedagingan Kak. Dia tetap aja ada bilang daging itu lemah. Inilah saya Kak. Aduh. Lemah. Tis, kamu tuh kita ya bahkan ya adik-adik juga kalau misalnya baca Alkitab nggak boleh setengah-setengah. Masa iya Kak? Iya, seperti yang kamu bilang tadi, daging itu lemah sebenarnya sebelumnya ada ayatnya loh. Masa iya? Iya, tuh coba buka ya adik-adik ya kalau misalnya lagi pegang Alkitab atau di handphone ya, buka tuh Alkitabnya dari Matius 26 ayat 41. Jadi adik-adik bisa lihat di situ ada ayatnya nih ya, kita baca sama-sama. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuh, iya sih benar ada kata daging lemahnya, tapi kita nggak boleh jadi daging. Iya juga teman-teman. Lemah Tuh, tapi roh itu penurut, jadi kita nggak boleh malas-malasan. Tapi dia enak Kak. Bener sih enak banget kalau rebahan. Tapi kayaknya Detis masih belum percaya deh. Iya sih Kayaknya Kak. masih pengen banget rebahan, masih pengen banget tidur-tiduran. Kakak kan? sangat tahu saya rupanya. Iya, karena itu sama sebenarnya. Tapi kita harus semangat Tis. Apalagi buat nyambut adik-adik nih di Kuramba ini karena udah lama banget. Iya, Kuramba perdana ya. Iya, perdana banget kan. Oke. Biasanya kita live IG. Oh iya, live IG. Nah, sekarang kita bikin video biar adik-adik tetap ingat apa yang bakal kita bahas di saat Saya usahakan Kak untuk semangat. Harus. Semangat Kak. Bisa ya, bisa. Yuk bisa ya gitu kan. Ya udah nih buat adik-adik ya. Kalau misalnya ngomongin masalah mager, tapi sebenarnya mager tuh ada di Alkitab tahu? Masa iya? Ada. Mana Masa nggak ada? percaya? Ada. Mana? Tahu dari mana? Jangan-jangan. Taunya nanti nih ada narasumbernya. Oke, ada narasumber. Narasumber terpercaya pasti. Wadaw. Banget ya. Jadi ini Apa tuh? narasumber kali ini kita bakal ngobrol sama Pak Pendeta Yajir Wanapa. Kenal nggak? Kenal dong. Iya dong. Pendeta kita gitu. Masa Pendeta kagak kenal? gaul yang Pendeta selalu gaul. Siap. bisa dibilang selalu dekat sama anak-anak remaja, anak-anak teruna, GP apalagi. Oke Pasti lah. seru kan ngobrol Pak? Boleh. Oke, yuk kita Supaya panggilan aja. Enggak ngeyel terus kita. Bener. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Gimana kabarnya Pak Pendeta? Puji Tuhan sehat. Haleluya, sehat. Lihat tis, Pak Pendetanya semangat. Iya Kamu juga ya. jangan males-males dong. Masa kalah sama Pak Pendeta? Harus semangat. Harus Bisa. semangat. Bisa. Ini Pak Pendeta soalnya si Detis lagi males nih gara-gara corona. Iya Pak, magernya parah Pak. Mungkin karena alasan-alasan dibuat kali. Nggak tahu sih Pak. Soalnya kan mager tuh enak Pak, cuma rebahan aja, nggak capek, nggak pusing gitu Pak.
Jadi Tapi yang benar, ya begini, sekalian ada kegiatan mau ngapa-ngapain susah. Kayaknya saya juga seperti itu. Nah, Masa iya Pak? Iya. tapi kok Pak Pendeta nggak kelihatan males sih Iya. sekarang? Udah dilihat sih. Oh, jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Kita baru kelihatan semangat tuh Pak Iya. Pendeta. Bener sih. Nah, tapi Pak Pendeta males itu ada nggak sih dalam Alkitab? Oh, kalau di Alkitab sebenarnya banyak ya. Kalau Banyak. bicara tentang kata malas, di kitab Pengkhotbah juga ada berkata Ada, demikian. ada banyak. Mungkin saya bacakan satu ayat dulu ya. Oh, boleh Pak, boleh. Atau kita melihatnya juga di Injil Matius ya. Oke, Ya, Matius. Injil Matius pasal 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Waduh. Waduh. Ya, belum lagi di kitab Amsal. Waduh. Oh, di Amsal juga ada. Di Ada juga, Pak. Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 9, ada Amsal 6 ayat 6 dan sebagainya. Banyak Berarti bicara malas tentang itu malas. banyak. Banyak, Oh, banyak. bahas dalam Alkitab ya. Iya. Oke. Berarti ini kayaknya bisa deh Pak Pendeta bantu kita jelasin tentang mager dalam Alkitab versi untuk anak-anak Tuhan. Malas itu boleh nggak sih? Gitu ya. Ya, pada prinsipnya sih kalau malas, ya kalau kita mengacu pada Alkitab ya, apalagi kita sebagai anak Tuhan, malas itu pada prinsipnya dilarang oleh Tuhan. Wah, dilarang Pak. Dilarang oleh Tuhan. Ya. Itu tidak sesuai dengan iman kita. Nah, jatuhnya ke iman tuh, Tis. Parah dong ya. Iya dong. Nggak gerak jatuhnya ke iman. Pak. Larinya ke situ. Kok bisa ke situ Pak? Ya, karena malas itu adalah suatu sikap kita, cara kita, atau perasaan kita yang enggan melakukan sesuatu. Ah, Oke, Ya. ini nih, males nih ngapa-ngapain nih kita ya. iya sih. Karena pada prinsipnya, ketika kita dianugerahkan Tuhan hidup, ya kita harus berkarya. Ah, Kita harus bekerja, kita harus melihat hidup kita seperti apa. oke. Kalau kita malas, terus apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan berikan hidup bagi kita? Iya juga sih Pak. Benar. Apalagi situasi corona ini kan Ya. makin bikin kita malas Pak Pendeta. Betul. Apalagi kita nih sebagai kakak layan, kita Ya, sebagai ya. pelayanan, Pak Betul. Pendeta juga sebagai pelayan Tuhan tetap Betul. pelayanan kan. Merasa Iya. sangat ditegur saya Pak mengenai yang tadi Matius 25. Hai kamu hamba yang malas. Astaga. Hamba yang Betul, malas betul. nggak boleh jadi Iya. malas. Ya udah kalau gitu ada lagi nggak firman acuan kita supaya tetap semangat? Ya, kalau kita bicara tentang malas, kita juga harus tahu ya apa sih yang menyebabkan kita malas. Ah, Itu penting kan Iya, Oh, iya, dalam benar sih. kehidupan kita. Kalau kita bicara Alkitab kan sudah ada tadi ya, kitab Pengkhotbah bicara tentang malas, kitab Injil Matius juga bicara tentang itu, Amsal dan beberapa kitab-kitab yang lain. Iya benar. Nah, yang saya mau tekankan pada prinsipnya nih sekali lagi, bahwa Alkitab itu melarang orang percaya anak-anak Tuhan dan siapapun juga untuk bermalas-malasan. Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh oh iya. iya. Ya. Nah, salah satu dan banyak hal yang membuat kita malas. Mhm. Mungkin itu faktor karena kebiasaan. Nah, Bisa saja itu karena kebiasaan kita kan. Iya, Pak. benar. Ya apalagi tengah pandemi sekarang ini, itu lebih memantapkan alasan kita. Mantap banget Nah, alasan iya kan? malasnya ya. Betul. Benar-benar Pak. Nah, yang kedua bisa aja kita penyebabnya adalah karena kita kehilangan mood. Apalagi kita anak-anak remaja. Benar. kita Lagi labil, Pak, ya? Betul. Naik turun, naik turun. Naik turun kan, apalagi ada sesuatu yang dia belum dapatkan, itu juga mempengaruhi sikapnya ya dalam dia melaksanakan pekerjaan atau karya hidupnya. Ya. Waduh. Ternyata lebih dalam dari yang saya pikirkan Pak ya mengenai kemalasan. Bisa juga kita karena penyebabnya adalah kehilangan motivasi. Nah, ini kehilangan motivasi banyak hal di balik kehilangan motivasi. Ya, apalagi anak-anak remaja motivasinya banyak ya Pak Pendeta? Banyak. Saya mau dapatkan sesuatu. Saya sudah berusaha, tapi itu apa yang saya kerjakan tidak membuahkan hasil. Wah, itu nyakitin Iya, banget sih. iya betul. Benar. Akhirnya udahlah kalau begini malas saya dah. Males Ya, deh. toh juga saya sudah berjuang, saya sudah bekerja, saya sudah melakukan apa-apa, toh juga begini-begini aja. Ya kan? Apalagi lihat orang yang tuh, lihat tuh. Ada aja yang kayaknya biasa-biasa aja tuh, malah dia yang mendapatkan sesuatu dibanding Benar. saya yang sudah bekerja, saya sudah berusaha. Itu tuh problemnya Ya, anak-anak muda. tuh, biasanya Pak seperti Pendeta. itu. Iya sih Pak. Benar. Jangan-jangan saya kayak gitu juga Pak. Bisa saja. Nah, kakak-kakak layak jangan sampai menjadi malas. Nah, ini benar. kan kakak-kakak lain itu kan teladan. Pak Pendeta Ya. juga menjadi teladan. Apapun hidup kita, terus kita menyerah. Ya? Benar. Nah, yang bahayanya begini. Kebanyakan kita malas juga bisa dipengaruhi cara
pandang kita tentang doa yang keliru. Oh, Ya, nah nih gitu kita berdoa kan. juga kadang-kadang suka salah ya Pak Pendeta. Betul, karena bilang, saya cukup berdoa saja, pasti Tuhan akan jawab doa saya. berdoa aja. Tunggu, gitu. Pasti Tuhan jawab. Nah, akhirnya kita lalai untuk bekerja. Karena kan kita punya iman, kita berkata berdoa dan bekerja. Ora et labora. Ora et labora. Betul, Itu harus tuh diingat ada-ada. kembali. Ya, ora et labora. Betul sih. Karena kadang-kadang kan apalagi nih adik-adik yang lagi yang sudah mau masuk mencari tempat kuliah, Betul. kan sudah lagi ujian, kadang-kadang malas belajar, yang penting berdoa aja, gitu Bener. kan? Karena emang sih imannya ngandelin Tuhan, betul. tapi nggak mau bekerja kan, nggak berusaha, kayak percuma ya. Iya. Benar. Cara yang salah itu memandang doa. Ya. Ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, pada saat yang sama kita harus bekerja, berusaha untuk melakukan sesuatu. Itu penting. Atau Pak mengenai yang tadi Pak, kan tadi ora et labora, berdoa dan bekerja. Atau jangan-jangan kayak kasus saya Pak, kerja nggak dapat apa-apa karena nggak berdoa Pak. Nah, bisa saja seperti itu karena kita mengandalkan diri kita. Ya, bukan berarti juga ketika kita berdoa kemudian Tuhan memberikan langsung apa yang kita dapatkan. Bisa saja itu bagian dari rencana Tuhan memproses kita. Ya, tapi jangan kita kehilangan karya kita. Ya. Kita malas-malasan nih, kapan Tuhan mau jawab nih doa aku, saya sudah berusaha dan boleh jawab. Terus kita berkarya, terus kita berjuang. Pada saatnya nanti tidak mungkin orang yang setia bekerja, orang yang bekerja ulet pasti Tuhan akan buka jalan. Pasti itu. Ya, yang penting selalu ingat Tuhan. Ingat ya. Tuhan, betul. Terus serahkan tetap sama Ya. Tuhan. Kalau adik-adik berdoa, bekerja, jangan satu-satu aja dikerjain, harus dua-duanya. Dua-duanya harus seimbang ya Pak Pendeta Betul, ya. berdoa dan bekerja. Betul Nah, sekali. Kan iman tanpa perbuatan mati Pak ya. ya, betul, Iya, betul, ada. betul. Karena Betul, ya. Termasuk kakak-kakak. termasuk kita juga Kak. Ternyata sih kita juga Sering lupa soalnya. Sering lupa nih ini buat kita buat kakak-kakak Ya. pelayan yang mungkin juga nonton Muramba. Ini benar-benar sharing untuk kita semua Betul, sih ya. Gak cuma untuk adik-adik aja. Nah, dia. gimana Pak Pendeta kalau misalnya lagi corona gini nih Pak Pendeta, kan pelayanan tetap harus jalan ya. Ya. Apalagi Pak Pendeta nih harus tetap rekaman, Ya, pelayanan, terus hari Minggu juga tetap Melayani. melayani juga, Iya. kunjungan juga. Keluar Ya. daerah juga kemarin Pak ya, kalau nggak salah ke Ya. KLU gitu. Betul. Itu gimana tuh? Gimana tuh? Nggak males Pak? Ya harus. Pertama supaya kita jangan sampai kehilangan motivasi, kehilangan mood ya. Supaya jangan kita malas. Kita pertama yang harus kita lakukan, kita harus pahami arti hidup kita. Oke. Nah, itu dia. Hidup Hidup agak kita berat ini ya? kan memang anugerah Tuhan ya. Iya, benar. Nah, karena anugerah Tuhan, maka pergunakanlah anugerah Tuhan itu berjuang. Ya, kita berkarya. Ya, apapun yang kita lakukan itu kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Apapun pekerjaan sekecil apapun itu pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang kedua juga kita harus ingat kelola pikiran kita dengan kelola pikiran. positif. Oh, selalu positif thinking Selalu ya. positif. Jangan sampai untuk apa saya bekerja ya? Untuk apa saya berjuang ya? Kalau toh juga hasilnya tidak memuaskan saya. Nah, kalau pikiran kita kemudian membawa ke dalam pikiran negatif, akhirnya kita akan terbawa. Akhirnya kita sudah enggan untuk melakukan sesuatu. Enggan lagi kita berjuang, enggan lagi kita berusaha kan? Iya, benar. Tapi kalau kita kelola pikiran kita dengan baik, saya pasti akan mendapatkan. Saya pasti memiliki sesuatu masa depan yang indah. Kalau terus saya bekerja, walaupun hari ini saya belum berhasil, walaupun saya gagal hari ini, saya percaya tangan Tuhan pasti bekerja buat saya. Nah, betul, selalu Ya. positif thinking, Selalu positive thinking, dan menyebarkan penting, Pak. positif vibes buat teman-teman. Betul. Ya, itu penting juga sebenarnya. Terus Pak Pendeta kan karena tadi jadwalnya Pak Pendeta padat banget tuh Pak. Iya. Harus ke sana ke sini, Iya. terus dari kadang mungkin pagi sampai malam juga masih stay pelayanan. Iya, betul. Itu Pak Pendeta kayak gitu sering muncul rasa malas nggak sih Pak waktu menjalani jadwal yang padat itu Pak? Setiap orang pasti pernah malas. Hmm. Pasti siapapun orangnya. Oh, Ya, iya. tapi bagaimana caranya kita melawan kemalasan itu? Sehingga kemalasan itu tidak mengikat hidup kita. Ya, kemudian kemalasan itu tidak betul-betul membuat kita lupa akan perjalanan hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita dan sebagainya. Semua Pak Pendeta pernah, Pak Pendeta tetap bangkit.
Wah, harus ya kan? bangkit, tetap bangkit. Iya, apalagi kan Pak Pendeta kemarin kan juga mengalami kondisi COVID-19. Iya, benar kan? Pak Pendeta pernah. Ya, bisa orang trauma dan sebagainya, bisa orang akan membuat dirinya untuk hati-hati berlebihan dan sebagainya. Tapi ketika kita mengalami situasi itu, bukan berarti bahwa kita tidak bisa lagi menata kehidupan kita. Ya, kita harus berjuang, teruskan bangkit dari keterpurukan itu. Jangan sampai COVID membuat kita berhenti sampai Betul, Oke. itu. Waduh. Jadi jangan cari-cari alasan untuk malas Pak ya. Betul. Harus tetap semangat berarti, Tetap Pak, ya? semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Tadi kita ngomong Pak harus tetap semangat, harus tetap semangat. Terus di Alkitab sendiri mengenai semangat ada Ya, nggak? kan itu kan di beberapa kitab kan bicara tentang itu ya. Ya, kita pernah baca kitab di kitab Yesaya kalau tidak pernah baca ya. Ya, untuk bicara tentang itu semangat baru. Ya, ada beberapa kitab di Perjanjian Baru juga bicara tentang itu. Tapi mungkin ke depan kita akan bicarakan tentang itu lagi. Oh, kayaknya Ya. penasaran nih, Oke, kita bakal ya. bahas Betul. nih. Jadi ditunggu aja adik-adik ya, di episode selanjutnya kita bakal bahas tentang semangat. Ya, Semangat. ya. Jadi adik-adik kalau mau tahu bagaimana semangat, kenapa harus semangat dan semangat itu harus kayak gimana, tunggu di episode selanjutnya. Betul. Kita akan di Betul. sini sama Pak Pendeta juga teman-teman, karena Pak Pendeta pengalamannya banyak banget mengenai Iya. hal ini. Iya. Apalagi Banyak contohnya banget. tadi Pak Pendeta ya, jadwal padat pun tetap harus semangat adik-adik. Ya, apalagi kita Boleh walaupun lemas-lemas. kita cuma ini aja, padahal cuma di rumah aja, Betul. sekolah online, Iya. tapi bikin makin malas juga. Betul. Apalagi Pak Pendeta tadi sempat kena COVID Pak ya. Pernah, Kena pernah. COVID tetap semangat Tetap semangat. Maju Jangan mau terus. kalah. Maju terus, betul. Masa Pak Ya. Pendeta yang jadwal padat, capek masih bisa semangat, kita yang masih muda kalah sama Pak Pendeta. Iya. Semangat anak muda Betul, kan tapi Nah, ingat semangat kita, gerak kita, bekerja kita jangan lupa apa? berdoa. Berdoa. Jangan lupa jaga kesehatan. Ah, itu Betul, juga. jaga kesehatan Jangan juga. kita berdoa kemudian kita lupa jaga apa? Protokol kesehatan. Benar tuh. Tuh adik-adik kemana-mana tetap Ya. pakai masker. Iya, betul. Selalu Oke. cuci tangan. Cuci tangan. Siap, mantap. Betul. Paham adik-adik? Nah, oke, kita tunggu di episode selanjutnya masih sama Pak Pendeta, Kak Devi dan saya Detis. Ya. Besok kita ketemu lagi di Kurang episode selanjutnya. Shalom adik-adik. Bye bye.